Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya pada tugas 2 mata kuliah pemrograman web. Masih tentang sistem informasi transaksi dan pertimbangan ajar. Kalau lebih konsepnya mirip seperti tugas 1 kemarin, cuma bedanya kali ini kita akan menggunakan Vue.js sebagai framework JavaScript. Adapun nanti di Vue.js kita akan menggunakan VIF, VElse, V4, VModel, VBind. Lalu kita juga masih menggunakan data dummy sebagai source of datanya. Untuk strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada index.html, stock.html, trim.html, stockapp.js, trading.js. Nah, di sini kita akan menaruh logika Vue.js kita. Oke. Kurang lebih seperti ini tampilan dari index.html. Di sini kita cuma menampilkan ada dua card untuk link ke stock.html dan juga link untuk ke track.html. Lanjut ke stock.html. Sini kita panggil CSS-nya dari css.style menggunakan style sheet. Lalu ada juga CDN untuk Vue.js. Terus ada CDN juga untuk Swift Alert. Ini sebagai alert. Lalu di akhir kita juga panggil stockapp.js. Untuk isi dari stockapp.js lebih seperti ini. Pertama kita create app, foo. Lalu ada data, ini kita akan pakai untuk di stock di stock.html. Ini menggunakan Vue 2, makanya strukturnya seperti ini. Ada data, terus ada computed, terus ada juga method untuk menaruh function yang akan digunakan di stock.html. Oke. Untuk di stock.html kita punya dua button di atas ini, ada tambah belajar, lalu juga ada filter. Filter seksinya ada tadi dari nama, dari UPJJ, terus ada dari kategori, ada sorting berdasarkan judul stok dan harga. Sini kita sudah menggunakan VModel ya. VModel search query. Nah, search query ini kita mengambil dari sini. Nah, di sini kita mendefinisikan semua variabel yang akan dipakai di stock.html di stockapp.js. Lalu ada juga reset filter. Reset filter ini juga seperti ini. Ini hanya mereset dari variabel yang akan dipakai di filter menjadi string kosong, false, dan sebagainya seperti default awal. Lalu ada function mount app. Ini kalau di Vue 3 ini adalah on mounted ya. Tujuannya tuh ketika sebuah page pertama kali dibuka, maka dia langsung menjalankan function tersebut atau fungsi tersebut. Di sini juga ada delete
function delete stock, menampilkan alert dulu, ada save stock. Nah, di view 2 ini untuk mengisi data dari variabel kita menggunakan this. Lalu di sini juga ada table untuk menampilkan data dari filter stock yang sudah kita definisikan juga di stock.js menggunakan komputer yang kurang lebih kodenya seperti ini. Lalu kita menggunakan v-for ini untuk melooping data dari filter stock. V-for item in filter stock. Jadi karena filter stock ini nantinya adalah sebuah array, maka kita perlu menyimpan per objek di dalam array ke dalam sebuah variabel baru bernama item. Lalu kita panggil item.kode, item.judul, item.bjj, dan sebagainya. Untuk ditampilkan di stock.html. Lalu di sini juga ada modal untuk menambah atau mengedit. Kita juga sudah menggunakan vModel. Lalu submit.prevent. Ini fungsinya adalah supaya ketika button submit diklik, page itu nggak mereload tapi secara apa ya, dijalankan secara smooth di lingkungan Vue.js. Dan jangan lupa buttonnya kita ganti tipenya menjadi submit. Untuk demonya kurang lebih seperti ini. Pertama kita coba tambah bahan ajar. Oke, sudah berhasil. Nah, sudah muncul ya. Di sini kita bisa menghapus juga. Yep, hapus, sudah terhapus. Ini kita bisa mengedit juga. Misalkan stoknya kita tambahkan menjadi 30. Maka stoknya sudah ganti ya, dari 8 menjadi 30. Lalu kita bisa memfilter, misalkan kita mau cari akuntansi. Nah, sudah muncul. Kalau misalkan kita mau cari UPJJ Surabaya, sudah muncul juga. Kita bisa reset filter. Oke, selanjutnya kita mencoba tracking manager. Nah, di tracking bahan ajar ini ada tabelnya ya. Terus ada juga untuk ini info delivery order baru. Ini sudah menggunakan add click juga. Ada v-for untuk tracking list. Lalu juga ada modal untuk adding new DO. Lalu kita juga panggil graphic app bebas. Lalu isinya seperti ini.
Sini ada data UBZ list, pengiriman list, paket, tracking list. Lalu juga ada komputer untuk selected package detail, next PO number. Lalu juga ada watch untuk is model open. Nah, watch ini fungsinya tuh untuk melihat apakah sebuah variabel itu ada perubahan nilai atau tidak. Jika ada perubahan suatu nilai dari variabel yang di watch, maka kita akan melakukan sesuatu terhadap page itu. Seperti contohnya ini nih. Ini ada sebuah variabel, ada function bernama open modal dalam watch yang melihat new val, variabel new val. Jadi ketika variabel new val ini berubah, maka akan men-trigger um, is modal open. Lalu juga ada metode open modal, di dalamnya ada variabel new do berupa objek do dan format currency untuk memformat harga. Nah, untuk di sini oke seperti ini. Nah, di sini juga sudah melihat data dari itunya ya. Oke. Jadi seperti itu adalah penjelasan dari tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Untuk source code nanti saya akan upload di GitHub. Saya upload di GitHub. Ada branch baru tugas 2 nanti bisa dicek. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.